Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Maulana. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya. Di sini saya ingin membahas materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Teori dasar jaringan dan IP address pertemuan 1. Jaringan adalah kumpulan dua atau lebih perangkat yang terhubung satu sama lain untuk saling berbagi sumber daya seperti data, aplikasi, dan perangkat keras. Teori dasar jaringan meliputi 1. Topologi jaringan. Topologi jaringan mengacu pada cara perangkat dalam jaringan terhubung satu sama lain. Beberapa topologi yang umum digunakan adalah topologi star, bus, ring, mesh. Protokol jaringan. Protokol jaringan adalah kumpulan aturan dan prosedur yang mengatur komunikasi antara perangkat dalam jaringan. Protokol jaringan yang umum digunakan untuk termasuk TCP, IP, HTTP, FTP, dan SMTP. Model OSI, Sistem Internet Interconnection. Model OSI adalah model referensi 7 lapisan yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana perangkat dalam jaringan berkomunikasi satu sama lain. Model ini membantu mengidentifikasi masalah jaringan dan memperbaikinya. 3. Perangkat jaringan. Perangkat jaringan adalah perangkat keras atau perangkat lunak yang digunakan memfasilitasi komunikasi dalam jaringan. Beberapa perangkat jaringan yang umum digunakan adalah switch, router, modem, dan driver. Jenis-jenis jaringan. Jenis-jenis jaringan: LAN, local area network, wide area network, metropolitan area network, dan WLAN, wireless local area network. Setiap jenis jaringan memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda-beda. Keamanan jaringan. Keamanan jaringan adalah proses melindungi jaringan dari ancaman dan serangan yang dapat merusak atau muncul data. Beberapa strategi keamanan jaringan termasuk penggunaan firewall, enkripsi data, dan kontrol akses pengguna. Teori dasar IP address. IP address Internet Protocol address adalah alamat numerik yang diberikan kepada setiap perangkat yang terhubung ke internet. IP address digunakan untuk mengidentifikasi dan memetakan alamat jaringan dan alamat host di dalam jaringan. Terdapat dua versi protokol internet yang umum digunakan saat ini, yaitu IPv4 dan IPv6. IPv4 dan IPv6 memiliki panjang 32 bit dan ditulis dalam bentuk 4 oktet. Setiap oktet terdiri dari angka desimal 0/255 yang dipisahkan oleh tanda titik. Contoh 192.168.0.1. IPv4 dapat mendukung sekitar 4,3 miliar alamat IP unik. IPv6 memiliki panjang 128 bit dan ditulis dalam bentuk 8 oktet. Setiap oktet terdiri dari 4 digit heksadesimal yang dipisahkan oleh tanda titik 2 titik. Contoh 2001.2.2.5.3.0.2 IPv6 dapat mendukung jumlah alamat yang
alamat IP yang jauh besar dari dapat IP4. Kelas IP address IPv4. Yang pertama ada gambar karakteristik kelas A, ada kelas B, ada kelas C. Yang pertama ada karakteristik, ada bit pertama, panjang net, panjang host ID, byte tim pertama, IP, pengecualian, jumlah IP, subnet mask, IP private, IP publik. Kelas A 0, 8 bit, 24 bit, 0, 127, 0 dan 127, 16.777.214.255.0.0.0, 255.0.0.0 dalam kurung 10.0.0 sampai dan 10.255.250 kurung. Expect IP private. Kelas B 10, 16 bit, 16 bit, 128 sampai 191, 65.534, 255.255.0.0 dalam kurung 172.16.0.0 sampai dan 172.31.255.255. Expect IP private. Kelas C 110, 24 bit, 8 bit, 192 sampai 223, 254, 255.255, 255.0, 192.168.00.0 sampai dan 192.168.255.255. Lanjut hasil praktek pertemuan 1. Gambarnya seperti ini, IP prefix, IP private public, IP class, IP network, IP hostar, IP host, and IP broadcast, IP total host, Nesmark. 192.168.100.0 garis miring 24 private C 192.168.100.1 129.168.100.2 192.168.100 254 192.168.100.255 256 sampai 255.255.255.0. Kabel koaksial. Kabel koaksial terdiri atas dua kabel yang diselubungi oleh dua tingkat isolasi. Tingkat isolasi pertama adalah yang paling dekat dengan kawat konduktor tembaga. Tingkat pertama ini dilindungi oleh serabut konduktor tembaga. Tingkat pertama ini dilindungi oleh serabut konduktor yang menutup bagian atasnya, yang melindungi dari pengaruh elektromagnetik, sedangkan bagian inti digunakan untuk transfer data adalah bagian tengahnya, yang selanjutnya dituliskan atau dilindungi dengan plastik sebagai pelindung untuk menghindari dari goresan kabel.
Kabel unshielded twisted pair UTP. Kabel UTP merupakan sepasang kabel yang ditwist atau dililit satu sama lain dengan tujuan untuk mengurangi intervensi listrik yang dapat terdiri dari 2, 4 atau lebih pasangan kabel. Umumnya yang dipakai dalam jaringan komputer terdiri dari 4 pasang kabel atau 8 kabel UTP dapat mempunyai intertransfer rata 10 Mbps sampai dengan 100 Mbps, tetapi mempunyai jarak yang pendek yaitu maksimum 100 meter. Kategori 1 Cat 1 kualitas suara analog, kategori 2 Cat 2 transmisi suara digital hingga 4 megabit per detik. Kategori 3 Cat 3 transmisi suara digital hingga 10 megabit per detik. Kategori 4 Cat 4 transmisi suara digital hingga 16 megabit per detik. Kategori 5 Cat 5 transmisi suara digital hingga 100 megabit per detik. Dan kategori 5 Cat 5e transmisi digital hingga 25 per detik. Kabel shielded twist pair atau kabel STP. Secara fisik kabel STP sama dengan unshielded, tetapi perbedaannya sangat besar dimulai dari konstruksi kabel shielded mempunyai selubung tembaga atau aluminium foil yang khusus dirancang untuk mengurangi gangguan elektrik. Kekurangan kabel STP lainnya adalah tidak samanya standar antar perusahaan yang memproduksi dan lebih mahal dan lebih tebal sehingga lebih susah dalam penanganan fisiknya. Kabel serat optik atau biasa disebut dengan fiber optik. Kabel fiber optik adalah kabel komunikasi yang menggunakan serat kaca atau plastik sebagai media transmisi untuk mengirimkan sinyal cahaya yang membawa informasi digital dalam bentuk data. Kabel ini digunakan untuk mentransmisikan data dengan jarak jauh dan kecepatan tinggi. Kabel fiber optik terdiri dari 2 bagian utama yaitu core, inti, dan cladding selubung. Core adalah bagian tengah kabel yang berupa serat kaca atau plastik yang mampu menyalurkan cahaya, sedangkan cladding adalah lapisan tipis yang melapisi core dan berfungsi sebagai pembatas agar cahaya dapat terus mengalir di dalam core. Praktek pertemuan 2. Di sini ada gambar konektor RJ45, ada ramping tool, dan ini ada line tester. Dan ada kabel UTP. Selanjutnya, langkah-langkah membuat kabel straight dan cross. 1. Membuat kabel straight. Pertama, sediakan bahan-bahan di atas yang meliput kabel UTP RJ45, line tester, tang, dan crimping. Yang kedua, copot kulit kabel UTP terlebih dahulu. Ketiga, gunting plastik fleksibel yang berada di dalam tengah kabel tembaga. Yang ketiga, gunting plastik fleksibel yang berada di dalam tengah kabel tembaga. Yang keempat, luruskan 8 kabel UTP. Setelah lurus, potong ujung kabel hingga memiliki panjang yang sama dan susunan warna sesuai urutan untuk tipe kabel straight
untuk warna kabel straight adalah sebagai berikut. Urutan kabel straight. Kabel A putih orange, yang kedua orange, yang ketiga putih hijau, ada juga yang biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Kabel B putih orange, orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Selanjutnya hasil pembuatannya gambarnya seperti ini dari kabel straight. Membuat kabel cross. Yang pertama, sediakan bahan di atas yang meliputi kabel UTP RJ45, LAN tester, tank, crimping. Copot kulit kabel UTP terlebih dahulu, setelah itu gunting plastik fleksibel yang berada di dalam tengah-tengah kabel tembaga. Luruskan 8 kabel UTP, setelah lurus potong ujung kabel sehingga memiliki panjang yang sama. Dan susun warna sesuai urutan. Untuk tipe kabel cross, urutan warna kabel cross adalah sebagai berikut. Urutan kabel cross. Kabel A putih oranye, oranye putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Yang kabel B putih hijau, hijau, putih orange, biru, putih biru, orange, putih coklat, coklat. Urutan kabel cross. Putih orange, orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Dan yang sebelahnya putih hijau, hijau, putih orange, biru, putih biru, orange, putih coklat, dan coklat. Teori dasar pembuatan jaringan dasar 1 dan 2, pertemuan 3-4. Ya, gambarnya seperti ini. Ada juga dan seperti ini. Teori dasar Cisco Packet Tracer adalah salah satu alat yang bermanfaat untuk mempelajari dan menguji konsep jaringan dengan menggunakan program ini. Pengguna dapat membuat topologi jaringan virtual, menghubungkan perangkat jaringan, dan melakukan berbagai tindakan uji untuk mengikuti penguji fungsionalitas dan keamanan jaringan. Server adalah komputer atau perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan dan mengolah data, aplikasi, dan layanan yang dapat diakses oleh perangkat lain melalui jaringan. Dalam konteks teknologi informasi, server biasanya digunakan untuk menyimpan dan mengelola data, serta menyediakan layanan seperti website, email, basis data, dan aplikasi bisnis. Topologi star adalah salah satu jenis topologi jaringan komputer yang menggunakan sebuah pusat penghubung (hub atau switch) yang menghubungkan setiap perangkat dalam jaringan secara langsung. Dalam topologi ini, setiap perangkat terhubung ke pusat penghubung dengan kabel individu yang terpisah. Topologi bus adalah topologi jaringan yang terdiri dari suatu kabel utama bus yang digunakan untuk menghubungkan semua perangkat dalam jaringan. Studi menerapkan jenis topologi star, di mana pada kasus ini memerlukan beberapa perangkat, diantaranya 1. 2 buah PC, 2 server komputer, 3 switch 2950-24, 4 router, 5 kabel straight. Langkah-langkah pengerjaan dalam implementasi penerapan di dalam Cisco Tracer. Pertama, hubungan switch ke komputer Anda menggunakan kabel straight. Langkah kedua, untuk menyambungkan router, maka nyalakan bandwidth dengan mengkonfigurasi tombol on agar terkoneksi. Selanjutnya yaitu Cisco Packet Tracker
adalah perangkat lunak simulasi jaringan yang dikembangkan oleh Cisco. Sistem perangkat lunak ini dirancang untuk membantu siswa dan profesional IT mempelajari, merancang, dan menguji jaringan komputer dalam lingkungan simulasi yang aman. Menurut sumber yang relevan, Cisco Packet Tracker sangat populer di kalangan siswa dan pengajar IT karena memungkinkan mereka memahami konsep jaringan secara visual dan interaktif. Selain itu, perangkat ini juga digunakan oleh banyak perusahaan dan organisasi untuk menguji konfigurasi jaringan sebelum diimplementasikan di dunia nyata. Topologi bus. Topologi ini memiliki sebuah kabel tunggal yang menghubungkan seluruh perangkat. Setiap perangkat terhubung langsung ke kabel tersebut. Kelebihan dari topologi ini adalah mudah untuk dipasang dan murah, namun kerap mengalami masalah ketika ada salah satu perangkat bermasalah atau kabel putus. Topologi bintang star. Topologi ini menggunakan sebuah topologi pusat atau node sentral menghubungkan seluruh perangkat dalam jaringan, baik itu komputer atau printer. Dan gambarnya seperti ini. Selanjutnya, topologi bintang star. Topologi ini menggunakan sebuah pusat atau node sentral yang menghubungkan seluruh perangkat dalam jaringan, baik itu komputer, printer, atau perangkat lain. Biasanya node sentral tersebut adalah switch atau hub. Topologi ring cincin. Topologi ini menghubungkan seluruh perangkat dalam bentuk lingkaran atau cincin. Setiap perangkat terhubung dengan dua perangkat lainnya di sebelahnya sehingga membentuk sebuah jaringan yang tertutup. Simulasi jaringan. Simulasi jaringan adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mendesain atau mereplikasikan jaringan virtual dalam lingkungan yang aman. Simulasi jaringan dapat digunakan untuk menguji dan menjalankan aplikasi dan protokol jaringan sebelum diterapkan di kehidupan yang nyata. Simulasi jaringan juga digunakan untuk pelatihan dan pengajaran, dan di mana di dalam pelatihan ini kita bisa mengajarkan serta menyelesaikan masalah dalam jaringan, konfigurasi suatu hubungan untuk membangun dan mengamankan data. Testing merupakan suatu pengujian dalam komputer untuk menyatakan jaringan terkoneksi. Data pengamatan kali ini membuat jaringan sederhana menggunakan Cisco Tracer sebagai berikut. 1. Menyusun simulasi seperti di gambar ini. 2. Siapkan subjaringan perangkat jaringan subtotal. 5 jaringan. 1 router, 2 switch, 3 access point. Total host sub total 263, LT 3R, server dalam kurung 3, LT 2R, manajemen 20, LT 1R, staff 240. 4. Peta skema yang ada simulasi Cisco Packet Tracker. Dan ini gambarnya, contohnya seperti ini. Dan ini juga gambar contohnya seperti ini. Mesti access point dilakukan cara seperti gambar di bawah ini. Ini adalah gambar-gambarnya. Yang berikut adalah teori dasar. Pengertian dari Linux. Pengertian dari Linux adalah software sistem operasi open source yang gratis untuk disebarluaskan di bawah lisensi GNU. Jadi untuk menginstal pada komputer ataupun mengcopy dan menyebarluaskan tanpa harus membayar. Linux merupakan turunan dari Unix dan dapat bekerja pada sebagai macam perangkat keras komputer mulai
dari Intel kali 86 sampai dengan RISC dengan lisensi GNU dalam kurung GNU Not Unix dapat memperoleh program lengkap dengan kode sumbernya, source kode. Tidak hanya itu, namun dapat diberikan untuk mengcopy sebanyaknya atau bahkan mengubah kode sumbernya, dan itu semua legal di bawah lisensi GNU, memperboleh pihak yang ingin menarik biaya untuk pengadaan maupun pengiriman program. Langkah pertama buka aplikasi VirtualBox adalah di komputer Anda, lalu klik New, lalu pilih versi Linux yang dibutuhkan, lalu klik Next. Dan ini gambar contoh dari gambarnya. Ini contoh dari installing system. Dan selanjutnya masuk ke IP address. IP address adalah sebuah alamat pada sebuah perangkat. Perangkat tersebut bisa apa saja selama perangkat ini terhubung ke dalam internet. Dikarenakan kebanyakan perangkat yang terhubung ke internet membutuhkan sebuah alamat IP untuk bisa menerima data atau mengirim data yang seperti pada hanya download dan upload. Perangkat ini bisa menggunakan laptop, HP, komputer, print, dan lain-lain. Dan ini adalah contoh gambarnya. Putih ini mempunyai kegunaan sebagai remote control, yang dimana software ini berguna untuk mengakses perangkat jaringan melalui dengan cara memasukkan IP perangkat tersebut. Dan ini contoh gambar di bawahnya dari Putih. Apache Web Server merupakan sebuah aplikasi perangkat lunak jaringan yang digunakan untuk menyajikan sebuah halaman web seperti ini. Namanya web server jaringan yang dinamakan bertugas untuk menyajikan layanan yang akan terhubungnya ke sebuah web server. Cara selanjutnya dalam menginstal adalah dengan memasukkan perintah di atas, yang dimana line kode ini berfungsi untuk mencegah status setelah menginstal Apache, sekaligus menerapkan Apache itu secara langsung untuk mengeceknya. Setelah selesai seperti di atas adalah dengan memasukkan IP address yang berada di Ubuntu server ke dalam browser. Dan gambarnya seperti yang di bawah ini adalah contohnya. Terima kasih. Itu saja presentasi hasil kerja saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.